Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menampilkan PPT terkait dengan khalayak humas subbab A sampai C. Nah, ini ada quote of the day. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan, oleh Mario Teguh. Maka dari itu anak-anak, kita walaupun sedang dalam masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita harus tetap senantiasa belajar agar cita-cita dan tujuan kita di masa depan tercapai dengan mudah. Next ya. Nah, ini sudah Ibu sampaikan tadi di awal. Topik isi bahasan yang pertama ada memahami khalayak humas, yang kedua ada melakukan pengelompokan khalayak humas. Nah, tujuan dari pembelajarannya yaitu setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, dapat menjelaskan definisi dari khalayak. Yang kedua, dapat mendeskripsikan macam-macam khalayak. Nah, apa saja sih materi pembelajaran kita pada saat ini? Yang pertama yaitu ada definisi khalayak, yang kedua ada khalayak humas, dan yang ketiga ada pengelompokan khalayak humas. Nah, sebelumnya definisi khalayak. Konsep dari khalayak itu sendiri sudah terbentuk dari zaman Yunani kuno anak-anak. Nah, pada saat itu, khalayak merujuk pada suatu perkumpulan ataupun orang-orang yang ingin menonton suatu hiburan, yang ingin memperoleh suatu hiburan. Misalnya, ketika orang-orang pada zaman dahulu itu ingin menonton teater, layar tancap misalnya, ataupun drama seperti itu. Nah, selain itu, dari konsep khalayak di sini dapat dikatakan lain dengan kata audiens. Nah, audiens di sini juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti mendengar. Nah, di sini semakin berkembangnya konsep khalayak itu, kemudian khalayak memiliki makna yang mana khalayak merupakan orang-orang atau sekumpulan orang yang terorganisasi, yang terorganisir pada waktu dan tempat tertentu. Nah, di mana masing-masing orang-orang itu datang secara sukarela dengan kemauannya sendiri ke suatu tempat karena memiliki perhatian yang sama. Mungkin juga memiliki tujuan yang kurang lebih sama, bahkan sama, untuk mencari suatu hiburan. Nah, anak-anak, seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi informasi semakin pesat, dan kita juga sudah mulai memasuki era 4.0. Hampir sekarang ini kita sudah memulai mencoba era 5.0. Nah, sekarang ini konsep dari khalayak itu sendiri mulai bergeser anak-anak, yang mana sejak perkembangan zaman dan kehadiran teknologi-teknologi yang kian pesat sekarang ini, seperti contohnya dahulu terdapat mesin cetak, yang mana mesin cetak itu melahirkan khalayak pembaca. Namun dengan seiring berjalannya waktu dan meningkatnya teknologi informasi sekarang ini, dimensi ruang dan waktu pun muncul. Tidak terbatas, jumlahnya semakin luas dan semakin besar, sehingga ketika seseorang ingin membaca suatu kabar, membaca suatu informasi, tidak lagi melalui surat kabar. Dan sekarang itu jarang sekali anak-anak. Sekarang ini sudah semuanya menggunakan gadgetnya, menggunakan handphonenya untuk mencari sebuah informasi maupun sebuah perkembangan dari kehidupan di era sekarang ini. Nah, karena kehadiran dari teknologi informasi itu, kemudian muncul suatu komersialisasi media massa yang memperluas skala operasi dari media massa itu sendiri anak-anak. Nah, kemudian dengan adanya perkembangan zaman, sekarang ini sudah menggeser dari suatu pengertian khalayak yang ada pada zaman dahulu anak-anak. Jadi
Sekarang ini khalayak bisa didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang terbentuk sebagai suatu akibat dari kegiatan komunikasi yang dilakukan yang jumlahnya itu sangat besar, bahkan tidak terbatas ataupun tidak terhingga anak-anak. Sehingga hal tersebut juga tersebar secara luas dan bersifat heterogen. Bersifat heterogen di sini mungkin dari segi sosioekonomi, demografi, mungkin ras, kultur, dan yang lain-lain. Nah, Ibu lanjutkan ya anak-anak. Nah, coba sekarang, apakah ini termasuk khalayak? Coba anak-anak perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Apakah kedua gambar ini termasuk khalayak? Disebut juga dengan khalayak? Ya, gambar 1 merupakan khalayak dan gambar 2 juga merupakan khalayak. Karena apa? Gambar 1 yang pertama sekelompok orang, jelas. Gambar 2 juga sekelompok orang. Kemudian terorganisir dalam waktu tertentu, jelas dalam waktu tertentu. Yang pertama itu gambar penonton konser, yang kedua itu gambar demo, terorganisir dalam waktu tertentu, jelas, dan tempat tertentu pula. Kemudian datang secara sukarela, mencari sebuah hiburan atau menyelesaikan sebuah persoalan. Kemudian memiliki tujuan yang sama atau bahkan memiliki tujuan yang hampir sama. Contoh dari gambar 1, tujuannya apa? Ya, tujuannya menonton konser, mencari sebuah hiburan. Kemudian di gambar 2, tujuannya apa? Mungkin mengapresiasikan pendapatnya, memberikan pendapatnya kepada gubernur ataupun kepada pemerintah, seperti itu. Dan mungkin tujuan dari satu pihak dengan pihak yang lain mungkin berbeda atau hampir sama, bahkan sama. Jadi dari kedua gambar tersebut termasuk dalam disebut dengan khalayak. Next ya anak-anak, sampai di sini paham ya? Nah, next. Menurut Frank Jeffkins, yaitu public relation atau khalayak, yang mana khalayak itu merupakan kelompok atau orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi. Nah, itu baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, publik di sini disebut juga dengan khalayak. Kemudian istilah public relation itu merupakan kegiatan dari suatu public relation itu sendiri, dan public di sini disebut juga dengan stakeholders. Nah, apa sih stakeholder itu? Ada yang tahu anak-anak? Nah, stakeholder di sini adalah semua pihak dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas, kelompok masyarakat, ataupun perorangan. Itu yang orang-orang yang memiliki kepentingan atau berkepentingan terhadap perusahaan atau permasalahan yang sedang terjadi. Dengan kata lain, di sini stakeholder yaitu pemangku kepentingan, orang-orang yang memiliki kepentingan atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Itu disebut dengan stakeholder ya anak-anak. Next. Nah, apa saja sih unsur-unsur dari stakeholder? Yang pertama ada pemegang saham. Jelas, pemegang saham di sini orang-orang yang menanamkan sahamnya di suatu perusahaan jelas menjadi orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang memiliki kepentingan dengan perusahaan itu. Kemudian karyawan dan manajemen. Jelas sekali karyawan yang berkecimpung dalam kehidupan suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri. Dan manajemen di sini mungkin ada dalam perusahaan ada manajer tingkat atas, tingkat bawah, dan tingkat low mungkin. Nah, itu juga termasuk dalam stakeholder dari perusahaan. Kemudian keluarga karyawan. Nah, di sini kenapa keluarga karyawan menjadi stakeholdernya dari perusahaan? Ya, di sini perusahaan ingin
memberikan citra atau nama baik tidak hanya kepada karyawan-karyawan atau pihak-pihak internal dalam perusahaan saja, melainkan juga ke dalam keluarga-keluarga dari karyawan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah konsumen. Jelas sekali, tidak hanya dengan pihak keluarga karyawan saja, namun dengan konsumen pun sebuah perusahaan tentunya ingin memberikan citra yang sangat baik, citra yang baik kepada masyarakat, terutama kepada konsumen atau khalayak dari perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah pemasok. Jelas sekali itu juga berhubungan dan berkepentingan dengan perusahaan, kemudian komunitas-komunitas. Nah, di sini pemerintah termasuk dalam unsur stakeholder. Karena apa? Ya, ketika suatu usaha, ketika suatu badan usaha, organisasi, perusahaan itu ingin membentuk suatu usaha, maka juga diperlukan namanya AMDAL atau analisis dampak lingkungan, yang mana AMDAL tersebut juga tidak terlepas dari peran-peran pemerintah, peraturan-peraturan pemerintah seperti itu. Sehingga di sini pemerintah juga termasuk dalam unsur stakeholder. Pahami anak-anak? Next ya. Nah, di sini ada ciri-ciri khalayak. Yang pertama adalah khalayak sebagai kumpulan orang. Jelas sekali anak-anak, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwasannya khalayak merupakan sekumpulan orang yang terorganisir pada waktu tertentu dan pada tempat tertentu. Contohnya tadi seperti demo dan orang yang menonton konser. Nah, itu kan terorganisir dan dalam waktu tertentu dan tempat tertentu. Nah, namun di sini kumpulan orang di sini diukur anak-anak. Kumpulan orang di sini diukur ketika menaruh perhatian atau menaruh fokusnya kepada tampilan media atau bahkan produk yang telah ditentukan pada waktu yang sama itu anak-anak. Sehingga contohnya ketika suatu perusahaan itu mengeluarkan suatu produk, katakanlah perusahaan itu perusahaan baju. Nah, ketika khalayak-khalayak atau konsumen-konsumen itu menaruh perhatian yang lebih terhadap misalnya baju pesta seperti itu, sehingga dari mungkin desainer A, desainer B, dan butik A, butik B mungkin. Nah, itu merupakan khalayak-khalayak dari perusahaan baju itu sendiri anak-anak. Jadi diukur berdasarkan karakteristiknya seperti itu. Nah, yang kedua, khalayak sebagai orang yang ditujukan. Maksudnya di sini yaitu hal ini merujuk kepada suatu konten itu dibuat. Semisal anak-anak, suatu perusahaan atau stasiun televisi itu membuat suatu film animasi atau kartun. Nah, halayaknya siapa? Penontonnya nanti siapa saja? Oh, mungkin anak-anak, remaja, atau bahkan ini kartun ini bisa loh ditonton oleh orang tua seperti itu. Jadi merujuk kepada siapa media atau konten produk itu akan dibuat. Nah, yang ketiga ada khalayak sebagai yang berlangsung. Maksudnya di sini yaitu khalayak memiliki pengalaman penerimaan sendiri atau dengan orang lain sebagai peristiwa interaktif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika perusahaan kain atau baju tadi misalnya. Nah, ketika khalayak itu ingin membeli secara langsung mungkin dari satu jalur, satu pihak, satu jalan, satu pintu dari perusahaan itu mungkin bisa. Namun ketika khalayak itu juga ingin membeli produk yang sama dari perusahaan itu namun melalui supplier itu juga dengan melalui orang lain. Jadi bisa melalui penerimaan sendiri maupun dengan melalui penerimaan orang lain. Dan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya khalayak sebagai pendengar.
Nah, di sini khalayak juga berpartisipasi dalam media dan memberikan respon di saat yang bersamaan juga. Dan di sini masyarakat yang biasanya, contohnya suatu perusahaan itu memiliki prestasi ataupun memiliki kekurangan seperti itu. Mungkin yang memberikan apresiasi atau yang memberikan nilai-nilai yang positif itu mungkin hanya beberapa gelintir orang. Contohnya ada yang pasif dan ada yang tidak aktif, ada yang aktif, ada yang pasif seperti itu. Jadi responnya itu bisa diberikan kepada si perusahaan itu. Jadi khalayak di sini sebagai pendengar, sebagai pengamat, sebagai peninjau seperti itu anak-anak. Next ya, sampai di sini paham ya anak-anak? Nah, yang selanjutnya kita mempelajari terkait dengan khalayak humas. Nah, di sini suatu perusahaan pasti memiliki khalayak yang berbeda. Maksudnya, ketika suatu perusahaan batik satu dengan perusahaan batik yang lain atau perusahaan tekstil satu dengan perusahaan tekstil yang lain, walaupun keduanya sama-sama perusahaan tekstil, namun kedua perusahaan ini bisa jadi memiliki khalayak yang berbeda dari pihak internal maupun dari pihak eksternalnya. Maka dari itu di sini peran humas ataupun pesan humas untuk membuat pesan ataupun media yang digunakan dalam berkomunikasi sesama khalayak ataupun kepada khalayak itu juga dengan cara yang berbeda anak-anak. Contohnya ya, di sini ada perusahaan buku misalnya atau badan usaha yang membuat buku. Nah, di sini tentunya seorang humas itu harus memiliki trik dan cara tersendiri untuk melakukan komunikasi. Misalnya perusahaan buku ini bekerja sama dengan sekolah mungkin yang membutuhkan buku, kemudian kepada kantor. Nah, di sini pesan humas dan peran humas pun dalam melakukan komunikasi dan membentuk media itu dilakukan juga dengan cara yang berbeda. Contohnya sekolah, yaitu penyampaian komunikasinya pasti dilakukan secara lebih lembut, lebih mengayomi, kemudian lebih dekat dengan murid, lebih dekat dengan anak, sehingga anak-anak pun juga senang dan tertarik untuk membeli bukunya seperti itu misalnya. Kemudian berbeda juga dengan menghadapi di kantor, mungkin bahasanya lebih tegas, bahasanya lebih komunikatif, kemudian lebih terarah, lebih sopan, mungkin juga bisa lebih baku. Jadi disesuaikan dengan karakteristik dari khalayak itu sendiri anak-anak. Nah, di sini suatu perusahaan itu harus menetapkan khalayak agar pesan nanti yang disampaikan itu dapat diterima secara efektif, dapat diterima sesuai tujuannya, sesuai dengan yang dimaksud, sesuai dengan siapa yang berhak menerima pesan ini seperti itu. Sehingga penetapan khalayak oleh suatu perusahaan itu menjadi amat sangat penting. Nah, kita di sini bisa melihat alasan perusahaan mengenali dan menetapkan unsur masyarakat menjadi khalayak. Yang pertama, mengidentifikasi segmen khalayak agar dijadikan sasaran suatu program kehumasan. Nah, contohnya tadi anak-anak bisa perusahaan buku atau organisasi yang menghasilkan buku, misalnya buku tulis A seperti itu. Nah, di sini seorang humas dapat menentukan program kehumasannya nanti seperti apa, cara penyampaian, cara penuturan katanya, pemberian masukan,
Misalnya kita membuka bazar untuk kalangan anak sekolah, untuk kalangan sekolah dan kalangan pegawai kantor misalnya. Nah, di sini ketika kita sudah menetapkan halayak sejak awal, kita sudah menetapkan dan menentukan, oh halayak dari perusahaan ini seperti ini. Jadi sudah dipetakan. Maka dengan kita membentuk perusahaan ke depannya juga akan lebih mudah. Kita hasilnya buku perusahaan ini, oh nanti buku ini bisa kita salurkan atau kita bazarkan kepada sekolah, mungkin kepada kantor, mungkin buku catatan, seperti itu kan juga bisa anak-anak. Nah, yang kedua yaitu menciptakan skala prioritas. Maksudnya di sini skala prioritas adalah mana yang lebih penting, mana yang lebih didahulukan. Yang tentunya sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran anak-anak dan sumber-sumber yang lainnya. Ketika kita sudah mengetahui, oh bazar ini diberikan kepada hanya untuk anak SD, SMP, dan SMA, sehingga nanti ketika bazar buku itu dilakukan, masyarakat luas pun bukan termasuk halayak dari yang perusahaan sudah tentukan anak-anak. Jadi sudah ada pemetaan, sudah ditentukan terlebih dahulu siapa sasarannya, siapa halayaknya. Oh, anak SD, anak SMP, anak SMA, seperti itu. Sehingga dengan adanya penentuan skala prioritas, anggarannya pun juga pasti terkelola dengan baik, tidak kurang ataupun tidak terpecah-pecah seperti itu anak-anak. Nah, yang ketiga yaitu memilih media dan teknis humas yang sesuai. Ini juga jelas sekali anak-anak. Memilih media dan teknik humas sekiranya yang paling sesuai. Yaitu tadi ketika dengan kita bekerja sama dengan suatu sekolahan, bahasa yang digunakan dengan pekerja kantoran ataupun kantor itu juga berbeda. Mungkin dari segi sekolah itu mungkin lebih berkeluarga, lebih mengayomi, lebih akrab seperti itu istilahnya. Namun mungkin jika dengan instansi-instansi lain seperti kantor, pemerintah yang membutuhkan produk-produk dari perusahaan itu mungkin bahasanya lebih formal, lebih baku seperti itu. Jadi media, contohnya poster, kita membuat poster yang akan diberikan kepada anak-anak, kepada sekolah, dan kepada pekerja-pekerja kantor ataupun kepada manajer-manajer kantor, itu juga sudah berbeda tentunya. Sehingga dengan penetapan media dan teknik humas yang sesuai itu juga perlu diterapkan. Nah, yang selanjutnya yaitu mempersiapkan pesan agar cepat dan mudah diterima. Nah, tentunya ketika kita sudah menentukan halayak mana yang akan menjadi target dari perusahaan kita, maka kita sudah mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar mudah dapat diterima. Oh, kiranya ketika kita halayak kita kelompok tertentu, ras tertentu, pastikan kita juga akan mempertimbangkan pesan-pesan seperti apa yang mampu dan mudah diterima oleh mereka, seperti itu. Nah, ini akibat tidak ditentukan halayak dalam suatu perusahaan. Tentu karena kita tadi sudah mempelajari seberapa pentingnya suatu perusahaan itu harus menentukan halayak. Mungkin dari kita melihat dari sisi anggaran, dari sisi produk yang akan dihasilkan, siapa sasarannya dan yang lain-lain sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, di sini apa sih akibat ketika perusahaan tidak menentukan halayak? Yang pertama yaitu segenap usaha dana akan terpecah belah akibat terlalu luasnya halayak. Jadi ketika perusahaan itu menghasilkan suatu produk, misalnya buku, dan perusahaan itu tidak memetakan siapa halayaknya, dan atau mungkin contoh lain perusahaan tekstil baju tidak menentukan siapa halayaknya nanti itu, ataupun media
stasiun televisi tidak memetakan siapa halayaknya nanti, itu juga akan dana usaha pasti juga tidak akan terarah, tidak akan sesuai dengan perencanaan awalnya, tidak sesuai dengan POAK-nya, seperti itu anak-anak. Nah, yang kedua yaitu tujuan sulit untuk dicapai. Jelas sekali, ketika suatu perusahaan itu berdiri, pasti perusahaan itu sudah memiliki tujuan yang hendak dicapai. Bagaimana perusahaan itu membentuk skala prioritas, membentuk bagaimana apa yang harus dicapai terlebih dahulu, membentuk step-step dan langkah-langkahnya. Namun ketika di sini halayak tidak ditentukan, maka tujuan itu juga akan sulit untuk dicapai, karena yaitu tadi masih terlalu luasnya halayak. Kita tidak tahu siapa yang nanti menjadi halayak dari perusahaan itu, halayak dari humasnya, seperti itu anak-anak. Nah, total kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, seperti tadi, sehingga penggunaan jam kerja, materi, serta peralatan itu juga tidak ekonomis. Ketika suatu perusahaan itu tidak menetapkan halayak, karyawannya kan pasti dipaksa kerja, dan materi yang dihasilkan pun juga tidak ada target, tidak ada spesifikasi tertentu, tidak ada capaiannya, seperti itu anak-anak, sehingga itu tidak ekonomis. Nah, yang selanjutnya, pesan yang dikirimkan itu tidak ditangkap atau dimengerti seperti sebagaimana mestinya. Nah, ketika kita tidak membentuk halayak sejak dini, sejak perusahaan itu dibuat, pesan yang akan dikirimkan oleh humas kepada pihak-pihak lain, pihak eksternal perusahaan, itu juga akan sulit. Pesannya juga akan membingungkan, tidak efektif, tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan perencanaan awal, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, pihak manajemen atau perusahaan klien tidak puas dengan hasil yang ada. Sudah tentu ketika suatu perusahaan bagian A misalnya menentukan halayaknya seperti apa, halayak perusahaannya ini, namun sistem manajemennya tidak bagus, sistem perencanaannya tidak bagus, tidak mau menentukan siapa halayaknya, maka dari kliennya pun juga tidak puas, dan dari konsumen atau halayak luasnya, ketika kita juga asal-asalan saja tidak puas dengan hasil yang telah dibuat ataupun diciptakan oleh perusahaan itu sendiri, seperti itu anak-anak. Nah, mungkin sampai sini sudah juga ada gambaran ya anak-anak, betapa pentingnya perusahaan itu harus menentukan halayak dan bagaimana akibat-akibat yang terjadi ketika suatu perusahaan ataupun suatu organisasi itu tidak menentukan siapa halayaknya, siapa yang menjadi targetnya, seperti itu. Jadi sangat penting sekali suatu perusahaan itu menentukan halayak sejak awal. Karena apa? Ya karena tadi pesan yang disampaikan itu agar dapat diterima oleh halayak secara efektif tentunya. Next. Nah, sekarang kita masuk ke sub C. Yang pertama yaitu pengelompokan halayak humas. Ada publik internal dan eksternal. Yang kedua ada publik primer, sekunder, dan marginal. Yang ketiga ada publik tradisional dan masa depan. Yang keempat ada penentang, memihak, dan tidak peduli. Yang kelima ada kelompok aktif dan kelompok pasif. Next ya. Nah, di sini yang pertama, publik internal dan eksternal humas. Publik internal humas yaitu publik yang berada dalam perusahaan. Misalnya karyawan, satpam, supervisor, manajer, pemegang saham yang berada dalam lingkup atau berada di dalam perusahaan itu sendiri, yang melakukan kerja operasional perusahaan mungkin, yang berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan perusahaan, disebut dengan publik internal. Yang kedua yaitu publik eksternal perusahaan, yang mana
mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan dan berada di luar perusahaan, misalnya ya penyalur, pemasok, pemerintah, pers, media massa, dan yang lain-lain. Itu kan berada di luar perusahaan, tidak berkecimpung dalam kegiatan operasional suatu perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu publik primer, sekunder, dan marginal. Nah, di sini perlu diketahui tidak semua elemen dalam stakeholder itu perlu diperhatikan oleh perusahaan. Tadi kan ada apa unsur-unsur perusahaan, unsur-unsur stakeholder dalam perusahaan. Ada pemegang saham, karyawan, keluarga karyawan, konsumen, pemasok, dan yang lain-lain masih banyak tadi sudah Ibu jelaskan di awal. Nah, itu semua mungkin ada yang tidak perlu diperhatikan oleh perusahaan. Perusahaan itu dari awal sudah harus menyusun skala prioritas. Mana yang harus saya kerjakan, mana yang harus saya prioritaskan, yang saya unggulkan, yang saya dahulukan. Seperti itu. Nah, di sini kelompok-kelompok yang paling penting di dalam perusahaan disebut dengan publik primer, yang kurang penting disebut dengan publik sekunder, dan yang dapat diabaikan adalah publik marginal. Nah, di sini publik primer di sini sangat penting anak-anak karena bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas yang dapat meningkatkan sebuah instalasi itu sendiri, sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, di sini perusahaan satu dengan perusahaan yang lain itu memiliki skala prioritas yang berbeda-beda anak-anak. Maksudnya di sini walaupun sekalipun perusahaan itu sama bisnisnya, sama kategorinya, misalkan tekstil dengan tekstil, garment dengan garment, dan yang lain-lain, itu ketika suatu perusahaan itu sudah menetapkan khalayak publiknya, itu masuk ke dalam publik primer, sekunder, atau marginal, itu juga sudah berbeda anak-anak. Sehingga penentuan publik itu tergantung dari masing-masing perusahaan, walaupun perusahaan itu berada dalam kategori yang sama. Seperti itu. Nah, di sini contohnya dari publik primer apa saja? Publik primer itu siapa saja? Bisa jadi perusahaan A menetapkan pemegang saham menjadi salah satu publik primer karena kan dia sudah menaruh sahamnya di perusahaan kami, seperti itu contohnya. Kemudian juga ada pemerintah, mungkin ini pemerintah sangat penting jadi masuk ke dalam publik primer karena peraturan seperti ini seperti itu anak-anak. Jadi tergantung dari masing-masing pihak yang menentukan publik primer maupun sekunder dan marginal. Bisa jadi karyawan menjadi publik primer di perusahaan A, tapi di perusahaan B karyawan belum tentu masuk dalam kategori publik primer. Kemudian publik sekunder atau publik yang kurang penting, misalnya keluarga karyawan, kan cuma keluarga karyawan, tidak karyawan yang bekerja di perusahaan, sehingga kami menetapkan keluarga karyawan itu kurang penting di perusahaan kami, mungkin seperti itu. Namun di perusahaan lain mungkin berbanding terbalik juga, sehingga dalam penetapan publik ini antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain itu berbeda-beda ya anak-anak. Begitu juga dengan publik marginal. Contohnya pemasok ataupun komunitas itu kan bisa diabaikan gini-gini. Nah, itu juga tergantung dari masing-masing perusahaan itu sendiri. Bisa dipahami ya anak-anak? Next. Nah, yang ketiga ada publik tradisional dan publik masa depan. Publik tradisional adalah publik yang pada saat sekarang ini sudah berhubungan dengan perusahaan, sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan, jadi sudah ada keterikatan dengan perusahaan. Contohnya ya karyawan sudah terikat, sudah menjadi bagian dari perusahaan, tidak bisa dipisahkan dari perusahaan. Pelanggan, konsumen itu kan sudah menjadi satu kesatuan. Kalau tidak ada konsumen, bagaimana nanti hasilnya dari perusahaan ini? Siapa yang akan membeli? Seperti itu. Nah, kemudian publik masa depan. Publik masa depan di sini adalah
orang-orang yang diperkirakan akan menjalin hubungan dengan perusahaan atau organisasi. Jadi ini belum menjadi bagian, tapi diperkirakan akan menjadi bagiannya. Semisal ada peneliti, kemudian pejabat, ada pemerintah, kemudian mahasiswa yang nantinya mungkin diperkirakan akan menjadi kesatuan dari perusahaan dan berhubungan dengan perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya yang keempat ada penentang, memihak, dan tidak peduli. Nah, di antara publik terdapat kelompok yang pasti pro dan kontra suatu perusahaan, suatu organisasi, suatu perkumpulan. Pastikan ada pihak yang pro dan ada pihak yang kontra. Nah, sama juga dengan halayak humas ini, ada penentang, memihak, dan tidak peduli. Nah, di antara publik terdapat kelompok yang menentang perusahaan yang disebut dengan opponents, yang memihak disebut proponents, dan yang tidak peduli disebut uncommitted. Nah, di sini perusahaan perlu mengenal publik yang berbeda-beda ini agar dapat menjalin kerjasama secara terang-terangan, secara jernih, dan mampu melihat permasalahan yang timbul, mampu melihat permasalahan yang ada di masyarakat. Ketika kita mengetahui halayak mana yang menentang kita, ketika kita mengetahui halayak mana yang memihak kita, yang tidak peduli dengan kita, kan kita ketahui. Jadi perusahaan dapat mencegah permasalahan dan dapat menanggulangi ketika ada permasalahan terjadi. Nah, yang selanjutnya yaitu kelompok aktif dan kelompok pasif anak-anak. Kelompok aktif di sini adalah pihak yang aktif menyuarakan pendapatnya, namun jumlahnya tidak banyak. Contohnya penulis di surat kabar. Ketika sebuah perusahaan, kemudian pemerintahan, ketika melakukan kesalahan ataupun memperoleh prestasi, yang ingin menyuarakan aspirasinya itu hanyalah sedikit. Ibarat kata sekarang ini seperti netizen, hanya berbicara di luar konteksnya saja, tidak berbicara secara terang, seperti menulis kepada perusahaan seperti apa pendapatnya dan yang lain-lain. Nah, itu hanya sedikit dan segelintir orang saja. Namun juga ada kelompok yang pasif, hanya pembaca, penikmat, penglihat, seperti itu. Jadi hanya melihat kondisi saja. Ketika kita contohnya di sosial media, kita tidak menjadi netizen yang kurang baik, kita hanya melihat saja, tidak melakukan komentar-komentar yang positif maupun komentar-komentar yang negatif. Seperti itu anak-anak. Jelas ya penjelasan Ibu? Nah, dari penjelasan Ibu tadi tentunya kalian anak-anak semua mulai mampu memahami ya terkait dengan halayak humas itu sendiri, kemudian pengelompokan dari halayak humas itu sendiri. Jadi mulai ada gambaran ya anak-anak. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa halayak merupakan sekelompok orang atau kelompok orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik itu secara internal maupun secara eksternal, karena memiliki perhatian yang sama dan tujuan yang kurang lebih sama, dan bersifat heterogen, jadi bermacam-macam, baik itu dari sisi ekonomi, demografi, ataupun yang lainnya. Nah, istilah halayak bermakna majemuk. Majemuk di sini tidak hanya satu makna saja, melainkan terdapat beberapa makna, yakni publik atau stakeholder. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, halayak itu juga mulai berbeda definisinya, yaitu adanya suatu interaksi, adanya suatu komunikasi dari masa-masa atau dari halayak-halayak itu sendiri. Nah, kemudian suatu perusahaan itu harus menetapkan halayak sejak dini. Ketika suatu perusahaan itu dibentuk, maka sesegera mungkin ciptakanlah atau bentuklah, petakanlah halayak di perusahaanmu, halayak humas di perusahaanmu,
suatu perusahaan harus menetapkan khalayak dari dibentuknya perusahaan itu agar tujuan yang hendak dicapai itu benar-benar terarah, baik dari segi internal maupun dari segi eksternal perusahaan itu sendiri. Yang salah satunya adalah yaitu tadi penentuan khalayak humas dari perusahaan, sehingga mengetahui karena apa? Ya karena pesan-pesan yang ingin disampaikan itu dapat diterima oleh khalayak secara efektif. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan Ibu ya anak-anak. Ibu harap anak-anak sudah memiliki gambaran terkait dengan khalayak, terkait dengan khalayak humas, seberapa pentingnya penetapan khalayak humas itu, kemudian akibat yang terjadi ketika tidak menetapkan khalayak humas, kemudian juga pengelompokan khalayak humas dari pabrik primer, sekunder, marginal, kemudian tradisional, masa depan, memihak, tidak peduli, aktif maupun kelompok pasif. Nah, anak-anak sudah memiliki gambaran terkait dengan khalayak humas tersebut. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita mempelajari terkait dengan khalayak humas dan pengelompokan dari khalayak humas itu sendiri. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan khalayak humas eksternal dan strategi membangun hubungan khalayak eksternal. Nah, anak-anak semua tetap jaga kesehatan ya di rumah dengan cara